Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Persugihan Ludah Pocong. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini diceritakan oleh salah satu ponakan yang pernah bekerja di rumah makan tersebut. Nama tokoh dalam cerita ini sudah disamarkan. 2018, Kalimantan Selatan. Sebut saja namanya Hadni. Saat itu dia baru saja lulus SMA. Namun karena orang tuanya tak punya biaya, akhirnya Hadni memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Kemudian ia memilih untuk mencari pekerjaan. Apapun pekerjaannya nanti, Hadni berharap ia bisa membantu perekonomian keluarganya. Tapi sudah hampir 1 bulan ia melamar kerja sana sini, tak ada juga yang mau menerimanya. Hingga suatu hari, saat itu Hadni sedang menemani ibunya ke pasar, bertemu dengan seorang kakak kelasnya dulu. Hadni, gimana kabarnya sekarang? Tanya gadis itu pada Hadni. Alhamdulillah, baik kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik juga kok. Oh iya, kamu udah kerja? Hadni tersenyum tipis. Ia melihat ke arah ibunya yang sedang memilih sayur. Belum kak, sudah sebulan aku cari kerja ke sana kemari, tapi belum ada hasil. Wah, kebetulan nih, di tempat kerjaku sedang mencari karyawan baru. Kamu mau nggak? Wah, mau kak, jawab Hadni dengan cepat. Tapi kerja di warung makan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak, dimanapun dan apapun, aku siap. Ya udah kalau gitu, aku langsung telepon bosku dulu ya. Seraya mengeluarkan HP dalam tasnya, kemudian sedikit menjauh dari Hadni, mencari tempat yang lebih tenang untuk menelpon. Hadni mengangguk. Terlihat Susi menempelkan HP-nya di telinga, dan tidak lama kemudian ia seperti sedang berbicara. Setelah beberapa saat berbicara melalui telepon, Susi pun menghampiri Hadni yang masih berdiri penuh dengan harap. Oh iya, ini kata bosku, kalau kamu memang mau kerja di sana, kamu bisa ikut aku besok. Sekalian kamu lihat-lihat tempat kerja dan membicarakan soal gaji. Gimana? Dengan cepat Hadni mengangguk, bibirnya tersenyum lebar. Aku mau kak, aku mau. Terima kasih ya kak. Semoga dengan pekerjaan ini aku bisa membantu orang tuaku, ucap Hadni. Susi tersenyum. Pasti kamu bisa kok. Besok aku jemput kamu ya, ujar si Susi. Nggak usah kak, biar aku yang ke rumah kakak saja. Kasihan kakak kalau harus jemput ke rumahku. Kan aku yang mau ikut, jadi sudah wajar kalau aku yang nyamperin kakak. Udah nggak apa-apa, aku pakai motor kok, nggak capek. Kalau kamu kan jalan kaki, capek nanti. Ya udah kak, makasih banyak ya. Iya, ya udah, aku mau lanjut cari barang-barang dulu ya, ujar Susi seraya pamit pada Hadni. Baik ya temanmu itu, ujar ibunya seraya memasukkan sayuran yang dibeli ke dalam bakul. Hadni mengangguk, mengiyakan perkataan ibunya. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Hadni sudah siap. Ia menunggu Susi sambil duduk di teras rumah. Sekitar pukul 7, Susi datang dengan mengendarai motor Mio Soul GT berwarna biru. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan pada Hadni yang langsung berdiri menghampirinya. Sudah siap? Tanya Susi. Sudah kak. Bu, kami berangkat dulu ya, pamit Susi pada ibunya Hadni yang sedang menjemur pakaian. Iya, hati-hati ya kalian berdua, jangan laju-laju. Ketika di tengah perjalanan, tak banyak yang mereka bicarakan
karena keadaan pada saat itu tidak mendukung untuk mengobrol, sebab Hatni yang di belakang banyak haho saat diajak bicara. Karena memang Susi membawa motor dengan kecepatan tinggi. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka berdua tiba di warung makan tempat Susi bekerja. Saat itu suasana warung makan sedang sepi dan karyawannya pun masih bersih-bersih meja dan lain-lain. Susi mengajak Hatni untuk masuk. Bangunan itu memiliki 2 tingkat. Di lantai 1 digunakan untuk warung dan lantai 2-nya digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang seperti piring, gelas, dan lain-lain. Pas pemilik makan tersebut menyambut Hatni dengan sangat ramah. Hatni ditanyai berbagai hal yang berhubungan dengan perdapuran. Hatni yang memang pandai memasak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sangat baik. Baiklah kalau gitu. Jadi untuk masalah gaji, kamu akan digaji sebesar 1,5 juta per bulannya. Tapi kalau kamu berhenti bekerja di sini kurang dari sebulan, maka gajimu tak akan dibayar. Dan jam mulai kerja sekitar jam 7 dan tutup sekitar jam 8 malam. Kalau semisal pembeli sedang ramai dan mengharuskan warung tutup sedikit lebih larut, maka kalian akan diberikan bonus, ujar wanita berusia 40 tahunan itu. Tanpa ragu, Hatni langsung mengangguk menyetujui. Jadi besok kamu sudah mulai kerja ya? Ujar wanita itu tersenyum. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Setelah berpamitan, Hatni pun diantar Susi untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Hatni tak berhenti tersenyum, membayangkan reaksi orang tuanya, sebahagia apakah orang tuanya saat ia memberitahu kabar gembira itu nanti. Hatni masuk ke dalam rumah dengan bibir masih tersenyum cerah. Ia menghampiri ibunya yang sedang menampi beras di depan pintu dapur yang mengarah langsung keluar rumah. Bu, Hatni diterima kerja Bu, dan besok Hatni sudah bisa mulai kerja. Gajinya 1,5 juta loh Bu. Syukurlah kalau gitu Dok. Tapi ingat ya nak, kalau bekerja ikut orang itu harus rajin. Kerjakan pekerjaanmu, jangan nunggu disuruh dulu. Hatni mengangguk dengan bibir tersenyum. Oh iya, kamu berangkat naik apa? Masa iya minta jemput Susi terus? Tanya ibunya. Kalau untuk sementara sih, kata Susi nggak apa-apa kalau aku ikut dia dulu Bu. Cuma ya itu, kami harus berangkat lebih pagi agar bisa sampai tepat waktu di tempat kerja. Oh begitu ya. Iya Bu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hatni sudah menunggu kedatangan Susi di depan rumah. Sama seperti hari sebelumnya, begitu Susi datang, mereka pun langsung berangkat. Di awal masuk kerja itu, Hatni diperkenalkan oleh Susi pada karyawan-karyawan yang lain. Di sana ada 2 karyawan terdahulu, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi ditambah Susi dan Hatni, karyawan rumah makan itu berjumlah 4 orang. Hatni di bagian dapur, bertugas menggoreng lauk, membuatkan minuman dan mencuci piring-piring kotor. Sementara Susi sebagai pelayan, Sana sebagai kasir, Azrul bertugas untuk mengantarkan makanan bagi yang memesan melalui WhatsApp. Pada hari pertama itu, Hatni cukup kaget dengan keadaan warung yang hampir tidak pernah kosong tersebut. Selalu saja ada tamu di setiap jam 10 ke atas hingga malam hari. Di hari pertama masuk kerja itu, Hatni sudah merasakan lembur. Mereka tutup sekitar jam 10 malam. Dan setelah warung itu tutup, Hatni dan Susi langsung pamit pulang. Tiap malam begini ya Kak? Tanya Hatni. Iya, hampir tiap malam selalu lembur Hat. Dalam sebulan ya paling 2 atau 5 hari kita bisa pulang tepat waktu, jawab si Susi. Apa kakak gak takut pulang malam sendirian terus? Ah, enggak, karena biasanya pacarku yang antar. Kalau sekarang kan sudah ada kamu. Kalau aku sih lebih takut orang jahat Kak, pulang malam-malam begini sendirian, ujar si Hatni. Kamu lupa ya, aku ini bisa bela diri. Oh iya betul, dulu kakak kan pernah ngalahin anak laki-laki di sekolah. Terdengar tawa mereka berdua menghiasi heningnya malam itu. Terima kasih ya Kak, ucap Hatni pada Susi saat mereka sudah sampai di depan rumah Hatni.
Saat itu terlihat ayah Hatni sedang duduk di teras. Loh, kok ayah di luar? Iya, ini nunggu kamu nih. Kenapa kamu baru pulang? Larut sekali. Pikiran ayah sudah kemana-mana, nak. Ujar ayahnya. Aku lembur ya. Malah tadi kata Kak Susi pulang tepat waktu bisa dihitung dengan jari. Oh, begitu ya. Berarti warung itu terkenal sekali ya nih. Sampai-sampai pelanggannya banyak sekali. Iya ya. Kasihan anak kaya ini. Pasti capek sekali. Tapi nanti kalau sudah terbiasa nggak terasa capek lagi kok ya. Jawab Hatni sambil tersenyum. Kamu jangan mandi malam-malam ya nih. Nggak baik. Iya ya. Nanti setelah ganti baju kamu makan ya. Biar ayah temani. Iya ya. Oh iya, ibu udah tidur ya? Udah, dari tadi jam 8. Hatni mengangguk. Ia langsung masuk ke dalam kamar, sementara ayahnya berjalan ke dapur. Setelah ganti baju dan mengelap sedikit badan dengan tisu basah, Hatni pun keluar. Ia melihat di dapur, ayahnya sudah menyediakan makanan untuk Hatni. Ayo nak, kita makan. Hatni duduk lesehan bersama sang ayah. Ayahnya terlihat sangat perhatian pada Hatni. Ya, ayahnya memang sudah seperti itu sejak dulu. Bagaimana bosmu? Baik, tanya ayahnya. Baik ya, teman-teman juga baik. Syukurlah kalau gitu nih. Orang mana bosmu itu? Kalau dari ciri-ciri fisik sih orangnya seperti orang Cina ya, tapi logatnya seperti orang Jawa. Oh, gitu ya. Ujar ayahnya sambil mengangguk. Sudah ya, nih sudah kenyang. Ujar Hatni saat ayahnya ingin mengisi ulang nasi dalam piringnya. Kamu mau teh jahe? Biar ayah buatkan ya. Gak usah ya, sudah larut sekali. Kasihan ayah, nih juga udah ngantuk. Sebentar saja nih, ayah buatkan dulu ya. Untuk memburu angin. Apalagi tadi kamu pulangnya kan larut sekali, kena angin malam. Nanti masuk angin loh. Aduh ya, tapi ini udah ngantuk. Nantilah nih minum tol angin. Di kamar masih ada satu kok. Ayah juga capek kan. Jadi kita tidur aja ya. Ya udahlah, kalau begitu kamu istirahat aja nih. Saat tubuhnya rebahan di kasur, Hatni merasa sangat nyaman dan tidak lama kemudian ia pun terlelap. Sama seperti hari sebelumnya, pagi itu Susi datang menjemput Hatni, lalu mereka berdua berangkat kerja bersama-sama. Sesampainya di tempat kerja, mereka melihat warung sudah buka dan bos mereka sedang duduk di salah satu kursi sambil bermain HP. Sus, Hatni, kemari sebentar, panggil bos mereka. Ada apa bu? Tanya keduanya setelah mendekat. Hari ini saya mau pergi, mungkin malam baru pulang. Dan katanya itu si Sana gak enak badan, jadi hari ini gak masuk. Gak apa-apa ya kalian cuma bertiga saja hari ini. Nanti saya kasih bonus lah. Lanjut si bos sambil tersenyum. Aman bu, gak apa-apa. Si Hatni juga kesit kok kerjanya, jadi kami pasti bisa menghandle semuanya. Ujar si Susi. Baiklah kalau begitu, terima kasih sebelumnya ya. Oh iya, nanti semisal kalian lapar, gunakan saja uang di laci kasir untuk beli makanan ya. Baik bu, jawab keduanya. Setelah itu bos mereka pun berpamitan untuk pergi. Kenapa sih mesti beli makanan di luar kak? Kan di sini warung makan juga. Ya biasanya memang gitu. Di saat jam makan, bos selalu beli makanan di luar untuk karyawannya. Aku juga nggak tahu sih alasannya kenapa. Hatni pun mengangguk. Ia berpikiran kalau bosnya mungkin saja pelit, sebabkan makanan-makanan yang dijual di warung itu lumayan mahal. Berbeda kalau beli ayam geprek di luar yang harganya cuma 8 hingga 10 ribu seporsi. Yul, tolong ambilkan kecap dan satu lusin piring baru ya, yang untuk naruh sate itu. Ini piringnya sudah banyak yang pecah. Ujar Susi menyuruh Azrul yang baru saja datang. Tanpa berkata apa-apa, Azrul lantas mengambil kunci pintu lantai atas. Hatni yang sedang menyapu melihat ke arah Azrul yang menaiki tangga. Tangga itu tepat berada di samping toilet yang diperuntukkan untuk pembeli.
Namun tak lama setelah Azrul naik, tiba-tiba Azrul berlari turun dengan wajah ketakutan. Kamu kenapa? Tanya Susi. Oh, nggak apa-apa kok. Aku cuma kebelet BAB. Kamu ambil sendiri aja ya, ujar si Azrul. Ih, dasar, gerutu si Susi. Yuk Hat, kita ke atas, ajak Susi kemudian. Hadni nurut-nurut saja. Ia langsung meletakkan sapunya dan ikut naik ke atas bersama dengan Susi. Saat berada di lantai atas itu, Hadni merasa awannya agak berbeda. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding saat masuk ke sana. Lantai atas itu memiliki luas setengah dari lantai bawah. Di sana juga ada 2 kamar. Itu kamar untuk apa ya kak? Tanya si Hadni. Kamar ini untuk karyawan. Semisal ada yang mau nginap di sini gratis. Kalau yang satunya aku nggak tahu untuk apa. Nggak pernah dibuka soalnya. Hadni mengangguk. Kemudian ia membantu Susi mencari barang-barang yang dicarinya. Barang-barang untuk stok itu berada di rak samping kamar yang diperuntukkan untuk karyawan. Setelah selesai mengambil barang-barang yang diperlukan, mereka pun turun. Azrul terlihat menatap mereka dengan tatapan aneh, sambil sesekali ia mengarahkan pandangannya ke atas. Kenapa kamu Jrul? Tanya si Susi. Oh, gak apa-apa kok, jawab Azrul seraya berbalik badan dan meletakkan tempat sampah yang sepertinya baru saja ia cuci. Hat, panggil Azrul. Iya. Udahlah, lupain aja. Apa sih? Kalau ada yang mau diomongin, omongin aja. Kenapa? Tanya Hadni. Azrul tertawa. Ih, pasti kamu penasaran kan? Aku cuma sengaja kok mau bikin kamu penasaran, ujar Azrul sambil tertawa. Hadni hanya bisa menatap Azrul dengan kesal sambil mengomel dalam hati. Hari itu berjalan seperti biasa. Warung ramai kedatangan para pembeli yang mengantri menunggu giliran untuk makan di warung tersebut. Hari itu Hadni disuruh oleh Sana untuk mengambil nampan baru di lantai atas. Hadni yang memang paling muda di sana menjadi sering disuruh-suruh oleh Sana. Namun bagi Hadni itu tak masalah. Selagi ia bisa mengerjakan apa yang disuruh, maka ia akan menurutinya. Krek. Saat pintu utama lantai atas terbuka, Hadni mencium aroma aneh yang menyengat memenuhi ruangan itu. Saat Hadni sedang fokus untuk mencari nampan, tiba-tiba terdengar suara orang batuk. Awalnya Hadni mengira kalau itu suara dari bosnya yang memang setiap pagi naik ke lantai atas. Namun sesaat kemudian Hadni terpaku saat ia menyadari kalau tadi pintu utama lantai atas telah dikunci dan ia sendiri yang membukanya. Seketika Hadni langsung menoleh ke belakang dan untungnya tak ada siapa-siapa di sana. Hadni merasa lega, tapi itu hanya untuk sesaat saja. Karena tepat ketika Hadni kembali menoleh ke depan, ada sesosok putih melayang-layang di depannya. Ah! Teriak Hadni sembari berlari keluar ruangan tersebut. Hadni menuruni tangga dengan cepat. Sampai di bawah terlihat Azrul langsung menghampirinya. Kamu kenapa sih? Tanya si Azrul. Itu ada hantu di atas. Shh, udah jangan keras-keras. Kalau ketahuan bos, nanti kamu yang dimarahi, ujar Azrul seraya menempelkan telunjuknya di bibir. Udah, atur dulu nafasmu. Kalau sudah tenang, kita lanjutkan pekerjaan kita. Nanti setelah pulang, aku akan ceritakan apa yang aku tahu padamu. Hari itu sekitar pukul 11 malam. Warung baru saja tutup. Karena tutup terlalu larut malam, alhasil Azrul dan Hadni tidak jadi bertemu. Kamu kenapa, Hat? Tanya si Susi. Gak apa-apa kok kak, cuma agak capek aja. Hat, minggu depan aku lamaran. Nanti kamu datang ya, ajak sekalian ibu dan ayahmu, ujar si Susi. Wah, selamat ya kak, aku janji bakal datang kak, ujar Hadni. Malam itu seperti biasa, ayah Hadni sedang menunggunya di teras rumah. Saat Hadni datang, sang ayah langsung berdiri menyambutnya. Ayah, siapin makanan dulu ya, kamu ganti baju dulu, ujar ayahnya. Hadni mengangguk, lalu ia berjalan masuk ke dalam kamar. Sementara ayahnya ke arah dapur untuk menyiapkan makanan Hadni.
Saat sudah di dapur, Hatni termenung melihat makanan di dalam piringnya. Ada apa kamu nih? Kamu ada masalah? Tanya ayahnya. Hatni menatap sang ayah, kemudian tanpa ragu ia menceritakan apa yang ia lihat di lantai atas warung tempat ia bekerja itu. Setiap tempat itu memang ada penghuninya. Tapi ayah rasa penghuni di sana hanya kebetulan saja kok menampakkan dirinya padamu. Mungkin mereka ingin berkenalan denganmu, ujar ayahnya Hatni. Selama mereka tidak mengganggu, udah biarkan saja nih. Toh di dunia ini kita memang hidup berdampingan dengan mereka kan. Udah, ayo kita makan dulu, lanjut ayahnya sembari menunjuk piring milik Hatni. Keesokan harinya, Hatni dijemput Susi seperti biasa. Mereka tiba di warung sedikit terlambat. Saat itu Azrul sudah menyapu warung dan mengelap meja. Sementara bos mereka tidak terlihat di sana. Mungkin si bos sedang berada di lantai atas, karena memang seperti itu biasanya. Hari itu berjalan seperti biasa, dan di malam harinya pembeli masih banyak yang berdatangan. Hatni masih asik dengan penggorengan. Sementara Susi juga terlihat sibuk mengantar makanan dan membersihkan meja yang baru ditinggalkan oleh pembeli. Tiba-tiba saat mereka sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, terdengar suara seorang anak kecil. Mungkin saat itu usianya sekitar 5 tahunan. Ia berteriak dan menuju ke samping ibunya sambil terus mengulang-ulang kata-kata yang sama. Pocong, ada pocong, teriaknya. Otomatis orang-orang yang sama-sama sedang makan di warung itu langsung menoleh. Mungkin sebagian merasa risih dan terganggu dengan teriakan histeris dari anak tersebut. Orang tua si anak pun terlihat berusaha untuk menenangkannya. Saat bos mendekat ke arah si anak itu semakin histeris. Bahkan ia langsung mendorong piring-piring yang berisi makanan dari atas meja. Piring-piring itu pecah dan makanan-makanan yang ada di dalam piring tersebut berhamburan. Itu pocong, jahat, jahat. Pulang, aku mau pulang, Bu, teriak si anak yang histeris ketakutan. Keadaan saat itu benar-benar gaduh. Bos pemilik warung makan itu tanpa basa-basi langsung menyuruh orang tua si anak untuk keluar dari warungnya. Dan saat orang tua anak ingin mengganti kerugian atas piring yang dijatuhkan oleh anaknya, si bos pun langsung menolak. Namun ketika mereka sudah pergi dari warung, terdengar bos mengumpat dan mengomel tanpa henti. Raut wajahnya yang biasa ramah pun menjadi masam hari itu. Hatni, panggil Azrul saat Hatni baru saja ingin naik ke atas motor milik Susi. Kenapa Azrul? Tanya si Susi. Kamu mau tahu nggak? Tanya Azrul pada Hatni. Aku sudah tahu kok, dikasih tahu sama ayahku, jawab Hatni, mengira kalau Azrul ingin memberitahu tentang penampakan di atas. Azrul tampak kecewa, namun ia tetap tersenyum dan mengangguk. Keesokan harinya, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Hari itu warung tampak sepi pembeli dari pagi hingga sore dan hanya sekitar 5-10 orang yang makan di warung tersebut. Udah, tutup aja, ujar si bos dengan wajah masam ketika menyuruh anak buahnya untuk menutup warung. Sesekali Hatni mendengar bosnya itu mengomel, entah kepada siapa. Besok kalian libur saja, tahu saya datang ke sini dulu, karena saya akan pergi nyekar besok, ujar si bos pada sana. Susi, Hatni, dan Azrul saat mereka berpamitan untuk pulang. Mendengar kalau besok libur, tentu saja Hatni senang, yang itu artinya besok dia bisa rebahan seharian. Setelah menikah nanti, aku akan berhenti bekerja di warung itu, Hat. Kalau aku Sufa berhenti kerja, kamu pulang pergi kerja sama siapa? Hatni tersenyum. Udah kak, gak usah dipikirkan. Mungkin nanti akan izin sama bos untuk tidur di sana, jawab Hatni. Kamu yakin berani sendirian di sana? Tanya Susi. Hatni mengangguk. Bukan maksudku menakut-nakuti kamu, tapi warung itu rada angker. Kami semua pernah melihat penampakan pocong di sana, tapi tak ada yang berani cerita. Karena kalau sampai ketahuan bos, bisa-bisa kita diberhentikan. Udah kak, aku berani kok, kakak tenang aja, jawab Hatni meyakinkan. Susi tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengiyakan, karena ia juga tak mungkin antar jemput Hatni.
Hari itu, Hatni berangkat kerja dengan membawa tas berisi baju-bajunya. Ya, Hatni akan tidur di lantai atas warung itu. Dan memang sebelumnya ia sudah diperbolehkan untuk menginap di sana secara gratis. Namun baru di malam pertama ia tidur di tempat itu, Hatni sudah merasakan gangguan-gangguan. Mulai dari terdengar suara-suara langkah kaki, derit pintu yang dibuka ditutup, sampai suara batuk-batuk yang terdengar tepat di depan pintu kamar yang Hatni tempati. Aku tak mau ganggu kalian, jadi kalian jangan menggangguku, ujar Hatni pelan. Dan setelah Hatni berkata seperti itu, suara-suara tersebut pun menghilang. Di keesokan harinya, Hatni bangun pagi-pagi sekali. Ia mulai membersihkan area halaman warung sembari menunggu bosnya datang. Bagaimana tidurmu? Nyenyak? Tanya si bos saat ia melihat Hatni sudah bekerja. Nyenyak kok, Bu. Iya, tentu saja. Apalagi kalau sendirian tidur tidak ada yang mengganggu. Betul kan? Iya, Bu, betul, jawab si Hatni. Hari itu warung ramai sekali. Bahkan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, pembeli masih terus ramai berdatangan. Dan sekitar pukul 1 malam, barulah warung mulai tutup. Sana dan Azrul pamit pulang lebih dulu, sementara Hatni masih berada di warung untuk membantu si bos. Hatni, kamu tidur saja. Kamu juga harus istirahat untuk besok pagi, ujar bosnya seraya menghitung uang. Iya, Bu, baik, ucap Hatni seraya menaruh kain lap yang dipegangnya. Hatni berjalan menaiki tangga. Saat ia baru saja membuka pintu kamarnya, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang batuk di belakangnya. Hatni kaget, namun ia tak berani untuk melihat ke belakang. Akhirnya cepat-cepat Hatni masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Tanpa mengganti pakaiannya, Hatni yang sudah ketakutan itu langsung tidur. Akan tetapi baru saja ia memejamkan mata, tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang naik ke atas tempat tidurnya. Hatni yang masih setengah sadar itu pun lantas membuka penutup wajahnya untuk melihat siapa yang berbaring di sampingnya itu. Waktu Hatni membuka matanya dan menoleh ke samping, seketika ia dibuat sangat kaget sekaligus ketakutan saat ia melihat sesosok pocong dengan wajah hitam kosong berbaring tepat di sampingnya. Namun ketika Hatni hendak berteriak, suaranya tidak bisa keluar dan tubuhnya terasa lumpuh. Yang bisa Hatni lakukan saat itu hanya berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Hatni menangis dan tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Suara batuk itu kembali terdengar dan bersamaan dengan itu perlahan-lahan tubuh Hatni mulai bisa digerakkan kembali. Saat sudah bisa bergerak, Hatni langsung duduk. Ia takut untuk kembali tidur kembali, sementara kalau keluar pun ia tak tahu mau kemana. Jadi mau tak mau Hatni duduk diam mendengar semua suara-suara aneh yang ada sambil berharap malam lekas berlalu. Saat azan subuh terdengar, Hatni bergegas keluar kamar dan turun ke bawah. Ia memutuskan untuk duduk di sana sampai hari benar-benar terang. Kebetulan hari itu Azrul datang pagi-pagi sekali, jadi Hatni langsung meminta ditemani naik ke atas untuk mengambil baju. Awalnya Azrul hendak menolak karena takut nanti ketahuan si bos dan mereka malah akan dituduh berbuat yang macam-macam di sana. Namun kata Hatni, Azrul cukup berdiri di depan pintu utama saja, tidak perlu ikut masuk ke dalam kamarnya, jadi tidak akan dituduh macam-macam. Akhirnya mau tak mau Azrul pun mengiyakan. Untungnya tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Yuk, ujar Hatni seraya membawa tentengan plastik berwarna hitam berisi baju bersih. Saat Hatni mandi, Azrul menyapu halaman warung. Dan ketika Hatni selesai mandi, mereka berdua pun mulai bekerja sambil sesekali mengobrol. Tak lama, bos mereka pun datang. Azrul, tolong ambilkan mangkok baru 2 lusin ya. Ini mangkoknya sudah tidak layak untuk disuguhkan, ujar bos mereka pada Azrul. Azrul menatap Hatni. Aku temani yuk Azrul. Kebetulan aku juga mau ambil barangku di atas, ujar Hatni yang paham dengan maksud tatapan Azrul. Brak! Terdengar suara pintu kamar Hatni terbuka, padahal tak ada siapa-siapa di sana selain mereka berdua. Hatni dan Azrul saling bertatapan. Kamu berani sekali ya nih, ujar Azrul cepat-cepat mengambil mangkok yang dipinta bosnya tadi. Aku terpaksa Azrul,
Susi kan sudah berhenti, mau nikah dia. Sementara selama ini aku ikut nebeng sama dia kan. Kalau dia nggak ada, aku nggak ada kendaraan untuk pulang pergi. Angkutan umum jurusan ke desaku juga nggak sampai malam. Azrul mengangguk. Lalu cepat-cepat keduanya keluar dari ruangan tersebut sambil membawa mangkok yang baru terbungkus plastik. Siang itu, saat pembeli masih sangat ramai dan mengantri, tiba-tiba terdengar seorang melempar piring yang ada di depannya sambil berkata kasar. Anjing, apa-apaan ini? Maaf pak, ada apa? Tanya Azrul yang kebetulan baru selesai mengantarkan pesanan milik orang di sana satu meja yang tak jauh dari orang tersebut. Pemilik warung ini melakukan persugihan. Makanan di sini sudah diludahi pocong, ujar orang itu seraya menatap ke seluruh pengunjung warung makan. Mendengar adanya keributan itu, si bos langsung keluar. Saat mendengar ucapan orang itu, si bos marah besar. Ia mengatakan bahwa orang itu sebenarnya tak punya uang untuk bayar makanannya. Makanya dia memfitnah macam-macam agar bisa makan gratis. Tak lama lagi warung ini akan bangkrut. Akan kupastikan itu, Cih, ujar orang tersebut sambil meludah. Ia pergi tanpa menoleh pada bos pemilik warung yang masih mengumpat kasar padanya. Azrul yang sedari tadi berada di situ tak bisa berkata apa-apa. Ia lantas kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, seperti beberapa pengunjung warung, ada yang merasa kurang nyaman dengan perkelahian tadi sehingga memutuskan untuk pergi, padahal makanannya masih belum tersentuh. Setelah kejadian di malam sebelumnya, Hadni sangat ketakutan hingga akan naik ke lantai atas. Ia sampai lama sekali duduk-duduk di tangga sambil terus mempertimbangkan untuk tidur di atas atau tidak. Namun ia juga tak mungkin tidur di tangga seperti itu, yang ada ia malah masuk angin. Aku harus bagaimana? Masa aku harus naik? Kalau kejadian kemarin terulang lagi, gimana nih? Gumam Hadni. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, Hadni memutuskan untuk naik ke atas. Manusia lebih menakutkan daripada hantu, ucapnya berulang-ulang kali sambil menaiki satu persatu anak tangga. Namun baru saja Hadni hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara batuk dari arah sampingnya, dan dari ujung matanya Hadni melihat ada sesuatu berwarna putih bergerak-gerak di sampingnya. Hadni terdiam, air matanya langsung bercucuran. Seketika itu Hadni merasa tubuhnya seperti tak bisa bergerak. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil berharap tidak terjadi apa-apa padanya. Di saat sudah pasrah seperti itu, Hadni mendengar ada suara langkah kaki menaiki tangga. Dan tak lama terasa ada tangan yang menepuk pundak Hadni. Bersamaan dengan itu tubuh Hadni pun kembali bisa digerakkan. Ketika Hadni menoleh ke arah belakang, terlihat itu rupanya orang yang siang tadi berteriak dan mengatakan kalau warung itu melakukan persugihan ludah pocong. Kamu tak apa-apa kan? Tanya orang itu. Hadni yang kaget dan ketakutan itu langsung mengangguk. Bosmu itu melakukan persugihan ludah pocong. Setiap makan yang disuguhkan kepada pembeli terlebih dulu diludahi oleh pocong tersebut. Itulah juga kenapa makanan yang dimakan di sini jauh lebih enak daripada makanan yang dibungkus. Hadni terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa, karena Hadni sendiri tak tahu apa-apa. Apa yang kamu lihat itu merupakan pocong yang dipelihara oleh bosmu. Dan sepertinya kau ini bukan cuma sekedar diganggu, tapi hendak dijadikan tumpal. Tapi Pak, teman-teman saya juga pernah melihat penampakan pocong di sini, bukan cuma saya sendiri. Iya memang, tapi yang kamu alami berbeda dengan mereka. Kusarankan sebaiknya kau berhenti bekerja di sini, karena akan kupastikan warung ini akan bangkrut dalam waktu yang dekat, ujar orang itu. Maaf Pak, tapi cuma ini pekerjaan yang saya punya. Saya juga harus membantu orang tua saya, makanya saya bertahan di sini. Ya udah, kalau kamu mau, saya punya toko baju di pasar. Kamu bisa bekerja di sana. Hadni terdiam. Kenapa orang asing ini tiba-tiba menawarinya pekerjaan? Apa jangan-jangan yang dikatakan bosnya tentang orang itu benar? Hadni pun punya pemikiran kalau orang itu mungkin saja ingin menipunya. Namun meski begitu ia harus tetap sopan, karena kalau salah ucap bisa saja orang itu jadi marah dan melakukan hal-hal buruk padanya. Ya udah Pak, saya pikir-pikir dulu ya. Ngomong-ngomong, boleh saya masuk ke dalam? Tanya orang itu tiba-tiba.
Maaf Pak, saya tidak berani memperbolehkan orang asing untuk masuk ke dalam. Ya udah, kalau begitu saya permisi ya. Sebaiknya malam ini kamu tidur di sini karena peliharaan bosmu itu bukan cuma pocong. Dan terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi kamu itu sudah terikat menjadi tumbal untuk mereka. Saat orang itu menuruni tangga, Hadni juga ikut turun. Hampir 1 jam Hadni duduk di pinggir jalan sambil menahan rasa kantuknya. Tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang berhenti di depannya. Mau nyari ojek kah? Tanya orang itu. Hadni hanya menggeleng. Saya tak punya uang Pak, uang saya ketinggalan di tempat kerja, jawab si Hadni. Memangnya adikmu kemana? Biar Bapak antar. Bahaya perempuan di jalan sendirian begini, malam-malam pula. Hadni terdiam. Ia tak tahu harus kemana malam itu. Saya sebenarnya mau pulang Pak, tapi pakaian dan uang saya semua ada di tempat kerja. Saya takut ke sana lagi Pak. Loh, kenapa? Apa bosmu menahan barang-barangmu? Kalau memang begitu, ayo Bapak bantu lapor ke polisi. Bukan gitu Pak, saya memang tinggal di sana. Tapi saya takut balik ke sana lagi Pak, karena ujar Hadni seraya menceritakan tentang penampakan yang ia lihat. Bapak tukang ojek itu terdiam untuk beberapa saat. Ya udah, bagaimana kalau malam ini kamu ke rumah Bapak saja? Di rumah ada anak dan istri Bapak, daripada kamu di sini, takutnya ada orang mabuk. Karena sudah tak tahu mau kemana, akhirnya Hadni pun menerima tawaran si Bapak, karena sepertinya Bapak itu orang baik. Dan benar saja, saat Hadni sampai ke rumah si Bapak, terlihat ada anak dan istrinya yang sudah tertidur lelap. Rumah itu hanya sepetak, tak memiliki kamar, dan si Bapak sekeluarga tidurnya hanya lesehan di lantai tanpa kasur. Bapak itu juga membangunkan istrinya untuk memberitahukan kedatangan Hadni di sana. Dan sama seperti si Bapak, istrinya itu juga ternyata orang yang sangat baik. Dia mempersilahkan Hadni untuk tidur bersama mereka malam itu. Karena Hadni sudah sangat mengantuk, jadi tak butuh waktu lama untuk tertidur. Dalam mimpinya, Hadni melihat orang tua Hadni menangis, dan di hadapan kedua orang tuanya itu juga terlihat ada Hadni yang sudah dibocongi. Nafas Hadni seketika terasa sesak. Saat itu ia pun membuka mata. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya tak bisa digerakkan. Dan beruntungnya istri si Bapak tukang ojek yang tidur di sebelahnya tersebut menyadari akan hal itu. Hadni, bangun Hadni, ayo bangun, panggilnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh Hadni. Hadni merasa kalau tubuhnya digoyang-goyangkan seperti itu, namun ia tak bisa bergerak. Hadni juga mendengar saat istri tukang ojek itu membangunkan suaminya untuk membantu menyadarkan Hadni. Tubuh Hadni sudah basah oleh keringat dingin. Tapi meski begitu, ia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya, padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga agar bisa bergerak. Tiba-tiba terdengar si Bapak tukang ojek itu keluar dari rumah, dan tak berapa lama ia masuk lagi bersama seseorang. Astagfirullahaladzim, ucap orang itu. Hadni dapat merasakan kalau ada seseorang yang menyentuh kepalanya, dan perlahan-lahan sekujur tubuhnya mulai terasa ringan dan kembali bisa digerakkan. Hadni menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia melihat si Bapak tukang ojek dan istrinya yang terlihat cemas. Udah, kamu istirahat ya, besok akan Bapak antar kau pulang ke rumahmu, ujar si Bapak tukang ojek pada Hadni. Setelah kejadian yang terjadi padanya itu, Hadni semakin ketakutan untuk tidur. Takut kalau sampai kejadian yang sama berulang dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan paginya, Hadni diantar si Bapak ke warung untuk mengambil pakaian dan uangnya. Si bos yang sudah di sana langsung memarahinya akibat meninggalkan tempat itu dalam keadaan pintu utama lantai atas tidak terkunci. Akibatnya, ada orang yang masuk ke dalam dan mengacak-acak kamar yang dikunci itu. Entah apa yang hilang, yang pasti saat itu Hadni dimarahi habis-habisan. Dan karena hal itu juga, Hadni memutuskan untuk berhenti bekerja di warung itu. Sepanjang jalan Hadni menangis karena kehilangan pekerjaan dan sakit hati setelah dimarahi oleh bosnya. Sesampainya di rumah, terlihat ayahnya yang saat itu hendak pergi ke ladang tengah memakai sepatu botnya. Ayahnya menyambut Hadni dengan raut wajah senang. Ia juga mempersilahkan Bapak tukang ojek untuk masuk ke dalam rumah.
Maaf Pak sebelumnya, tapi kata orang yang semalam membantu Hatni ini, katanya ada beberapa makhluk halus yang mengikuti Hatni. Karena Hatni ini sudah dijadikan tumbal dan makhluk-makhluk itu tinggal menunggu masa panennya saja di sana, ujar si bapak. Ayahnya Hatni melongo, kaget bercampur rasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh bapak tukang ojek. Kalau bisa saat Hatni sedang tertidur, tolong taruh cermin dan gunting di dekat kepalanya. Dan kalau lebih bagus lagi, kalau dikasih kelambu hitam supaya makhluk-makhluk itu tak bisa melihatnya. Maaf Pak, ini maksudnya tumbal apa ya? Kenapa anak saya mau dijadikan tumbal? Dan siapa yang menjadikan anak saya tumbal? Tanya ayah Hatni. Pemilik warung anak tempat bapak bekerja ini melakukan sebuah persugihan. Dia juga memelihara makhluk-makhluk itu yang bertujuan untuk kelancaran usahanya. Dan sebelumnya pun mungkin sudah pernah ada yang menjadi tumbal, hanya saja tidak ketahuan. Ayahnya Hatni terlihat mengelus dada. Jadi bagaimana anak saya ini Pak? Anak saya ini tidak akan mati kan Pak? Tanya ayah Hatni. Kata orang yang membantu Hatni semalam, dia akan urus semuanya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Hatni tetap harus dijaga juga ya Pak. Iya baik Pak. Setelah si bapak tukang ojek itu pamit pulang, orang tua Hatni langsung menangis sambil memeluk anak mereka. Mereka tak menyangka bahwa niat baik Hatni untuk membantu orang tua akan jadi seperti itu. 3 hari kemudian, si bapak tukang ojek itu datang lagi ke rumah Hatni. Ia mengabarkan kalau pemilik warung bekas tempat Hatni bekerja itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia 2 hari yang lalu. Dan katanya juga Hatni diminta oleh orang yang membantunya itu untuk bertemu, karena katanya aroma tumbal pada diri Hatni masih ada dan itu harus diputus atau dihilangkan, agar aroma itu tak mengundang lebih banyak makhluk-makhluk lain untuk mengganggunya. Hatni dan orang tuanya yang tak tahu apa-apa itu pun langsung setuju. Saat itu kata Hatni, apapun akan ia lakukan agar bisa terbebas dari gangguan yang kian hari semakin ekstrim tersebut. Pada hari yang sudah ditentukan, si bapak tukang ojek datang bersama seorang laki-laki. Orang itu ternyata adalah laki-laki yang pernah mengamuk di warung tempo hari. Orang yang mengatakan kalau pemilik warung itu melakukan persugihan. Setelah berbasa-basi, orang itu menatap Hatni. Jadi malam itu, akulah yang meminta Pak Roman ini untuk mengantarmu pulang. Tapi ternyata kau dibawa ke rumahnya. Dan aku jugalah orang yang menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Maaf karena sudah membuatmu dimarahi. Tapi andai tidak seperti itu, kau mungkin tak akan selamat. Karena itu juga pemilik warung itu akhirnya meninggal akibat ular dari peliharaannya yang marah. Hatni masih terdiam mendengarkan. Begitu juga dengan orang tuanya. Minta tolong ambilkan air putih ya, kalau ada di dalam botol. Ibu Hatni mengangguk dan langsung berjalan ke dapur untuk mengambil air. Tak lama ibunya kembali dengan membawa sebotol air putih. Lantas botol air itu diberikan kepada lelaki tersebut. Olehnya air itu didoakan. Ini nanti diminum 3 teguk, lalu sisanya dicampur dengan air untuk mandi. Insya Allah setelah ini kamu akan baik-baik saja. Hatni mengangguk. Setelah ini kalau kamu mau bekerja di tempat saya, boleh kok, di toko pakaian, di dalam pasar, ujar orang itu sambil tersenyum. Terima kasih banyak ya Pak, tapi sepertinya saya tak ingin bekerja dulu untuk beberapa waktu ke depan, jawab Hatni dengan kepala menunduk. Iya, saya paham betul perasaanmu. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Kami sekeluarga berhutang budi pada Bapak. Udah, tak perlu dipikirkan ya Pak. Saya ikhlas membantu. Hari-hari berlalu. Kini Hatni sudah tak takut lagi untuk tidur, karena gangguan-gangguan yang pernah dirasakan sebelumnya pun sudah tak pernah muncul lagi. Dan 2 bulan setelah kejadian tersebut, ayahnya Hatni memutuskan untuk menjual sawah satu-satunya milik mereka. Uang penjualan sawah itu dipergunakan untuk merenovasi rumah dan membeli sebuah motor. Sisanya uangnya diberikan kepada Hatni. Oleh Hatni, uang itu dijadikan modal usaha.
Awalnya ia berjualan keliling dan singgah di setiap sekolahan, hingga akhirnya di tahun 2024 ini Hadni sudah punya beberapa usaha di cabang di beberapa sekolah di daerahnya. Hadni juga mempekerjakan beberapa teman seangkatannya yang mempunyai nasib tak kalah beda dengannya untuk menjaga kantin di beberapa sekolah. Dan berkat usahanya itu pula lah Hadni bisa membantu orang tuanya. Ayahnya pun kini sudah tak bekerja lagi. Pada bulan Januari lalu, Hadni dilamar oleh seorang laki-laki yang merupakan guru di salah satu sekolah. Katanya kalau tak ada halangan mereka akan melangsungkan pernikahan setelah hari raya haji. Kita doakan saja semoga semuanya lancar hingga hari H nanti.